Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara, kelas MIPA 2. Saya sekolah di SMA 1 Sekedong. Saya akan membahas tentang penjelasan perkembangan model atom Bohr dan model atom mekanik kuantum atau gelombang. Teori atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan model atom untuk menjelaskan fenomena penampakan sinar dari unsur-unsur. Ketika dikenakan pada nyala api ataupun tegangan listrik tinggi, model atom yang ia ajukan secara khusus merupakan model atom hidrogen. Untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen, Bohr menyatakan bahwa elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda seperti orbit planet-planet mengitari matahari. Oleh karena itu, model atom Bohr disebut juga model tata surya. Setiap lintasan orbit elektron berada tingkat energi yang berbeda. Semakin jauh lintasan orbit dari inti, semakin tinggi tingkat energi lintasan orbit elektron ini. Disebut juga elektron. Ketika elektron jatuh dari orbit yang lebih luar ke orbit yang lebih dalam, sinar yang diradiasikan bergantung pada tingkat energi dari kedua lintasan orbit tersebut. Teori atom mekanika kuantum. Pada tahun 1924, Leos de Broglie menyatakan hipotesis dualisme partikel menggelombangkan semua materi dapat memiliki sifat seperti gelombang elektron, memiliki sifat partikel dan juga sifat seperti gelombang pada tahun 1136. Erwin Schrödinger merumuskan persamaan matematis yang kini disebut persamaan gelombang Schrödinger yang memperhitungkan sifat seperti partikel dan seperti gelombang dari elektron. Pada tahun 1127, Werner Heisenberg mengajukan asas ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, namun hanya dapat ditentukan peluang posisinya. Teori dualisme partikel gelombang. Asas ketidakpastian Heisenberg dan perasaan Schrödinger ini kemudian menjadi dasar dari teori atom mekanika kuantum. Penjelasan persamaan Schrödinger menghasilkan fungsi gelombang yang disebut orbit. Orbit biasanya digambarkan seperti awan elektron, di mana rapat awan elektron maka semakin tinggi peluang elektron. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, model atom mekanika kuantum disebut juga model awan elektron. Sebelumnya pada tahun 1919, Rutherford berhasil menentukan partikel bermuatan positif yang disebut proton dari eksperimen penembakan partikel pada atom nitrogen di udara.
Lalu pada tahun 1932, James Chadwick menentukan partikel netral yang disebut neutron dari ekstremis bombardir. Partikel A pada berbagai unsur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model awan elektron terdiri dari elektron bermuatan negatif yang bergerak sangat cepat mengelilingi inti atom yang tersusun dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tak bermuatan. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.